Halo, gue Randy. Kali ini gue mau unboxing cooler lagi nih. Kali ini dari FlyDigi. Cuma bukan yang ini ya, ini Wingworks 2 Pro. Ini sempat jadi juara berapa lama. Setelah itu dikalahin sama X12, sama Razer juga. Nah, ini gue penasaran, yang baru ini bisa ngalahin X12 sama Razer atau enggak. Kita langsung buka aja. Oke, kali ini kita unboxingnya dulu aja, unboxing sama tes singkat aja. Nanti untuk detailnya sama perbandingan dengan cooler lainnya di video berikutnya ya. Ini gue lagi pakai AC di 23 derajat Celcius. Ini ada dua cooler. Kalian kalau tertarik bisa langsung aja ke sini, ke Devil Store ini, Devil Store official di Tokopedia. Ini harganya 499.000. Ini ada yang B5 sama B5X. B5X sedikit lebih mahal. Oke, yang X itu yang magnetik. Nanti gue bandinginnya juga magnetik versus magnetik, terus yang klem versus yang klem. Jadi untuk yang klem, kali ini gue bakal versusin yang klem dengan klem terdingin juga. Selain Razer ya, klem terdinginnya masih ini. Cuma kalau Razer kan harganya itu udah nggak wajar ya menurut gue. Oke, ini masih segel ya, masih segel. Packagingnya juga mantap dari Devil Store, aman, mulus. Oke, kita langsung cek bedanya. Kalau secara fisik gue lihat di ininya lumayan sama ya, cuma kalau kotaknya juga ukurannya sama. B5 sama Wingworks 2 Pro, bedanya ini ada Fly OC-nya. Nanti kita lihat bedanya aja. Bedanya apa? Fly OC itu overclocking teknologi. Cuma gue nggak tahu ini jalannya di berapa ya, di berapa watt, berapa volt. Kalau kayak X9 kan itu di 9 volt, makanya bisa dingin banget. Ini B3 dan ini B5, jadi ininya 4-nya dilewatin. Oke, ini barangnya, ini kesukaan gue banget, favorit gue dari dulu. Dan ini yang barunya, overclocking teknologi, 50% extra cooling power, jadi lebih dingin 50%. Tapi kita pastiin lagi nanti. Beratnya lebih berat dikit ya, ini 76, ini 75 gram. Tapi sayangnya upgrade-nya kenapa nggak sekali aja jadi double clamp gitu. Dia masih single clamp yang bagian atasnya aja. Cuma nggak masalah sih ya, selama barangnya awet. Ini agak beda, jadi ada sedikit perbedaan fisik. Dan yang gue suka masih ada tombol on off-nya. Oke, ini ada cara pemasangannya. Dapat kabel juga Type-C. Kita cek kurang lebih berapa meter. Ini kabelnya kurang lebih 1,5 meter ya. Di Devil Store sendiri infonya itu ini ya, bergaransi ya, jadi lumayan bisa dipegang, jadi nggak takut gitu belinya. Oke, kita lihat ini bedanya apa. Oh, ini item-itemnya aja. Oke, mungkin dia ngejar
dari Black Shark punya ya, BR30BS sama BR30AP. Nah seperti ini bedanya. Kalau ini hatchingnya keren, biru. Cuma untuk finishing plastik gue lebih suka yang lama. Jadi bedanya hatchingnya ini biru, ini hitam. Terus warnanya ini lebih hitam dan ini mengkilat. Kalau ini hitamnya apa gue nggak tahu. Cuma gue lebih suka hitamnya di sini. Untuk logo juga lebih suka yang lama B3 dibanding yang B5. Tapi tetap bisa penyesuaian pasti ya. Kipas ini sama, modelnya juga sama, jumlah bilah kipasnya sama, ada on off-nya. Di atas bedanya ada tulisannya, ada fly OC-nya. Terus di bawah ini ada lubang 2. Ya, tapi gue nggak tahu ini fungsinya apa ya, belum tahu. Terus untuk pernya yang B3 ini lebih keras. Kalau yang ini soft banget tapi lembut. Ini feel-nya premium banget. Bahkan lebih premium feel pernya ini dibanding Black Shark maupun Razor. Oke, ini nggak ada pelindungnya ya. Dari bawaan nggak ada pelindungnya. Langsung thermal pad. Oke, kita ukur ininya. Ini 75 gram. Dan yang ini 78 gram. Jadi yang B5 ini sedikit lebih berat, sekitar 2 gram. Sekarang kita cobain ampernya dulu, bisa sampai berapa ampere. Kita coba pakai yang 5 volt dulu, 5 volt 2,4 ampere. Tetap jalannya di 8 watt sekitar. Turun. Kita coba pakai yang 5 volt. Kita coba pakai yang 9 volt. Tetap nggak naik ya. Kita langsung coba pakai 65 watt. Oh, sorry. Kita pastiin ininya dulu ya. Kita pastiin pakai yang tertingginya dulu ya. Ini pakai yang beta karena kalau yang dari Play Store itu belum ada. Ini ada P5X, B5 sama Wingwarps 2 Pro. Kita coba buka. Ini settingan defaultnya yang paling kecil. Ini untuk nyala matiin LED. Nah ini sayang gue nggak ngerti bedanya apa. Kita coba pakai Google Translate. Kita coba pakai Google Translate ya. Intelligent frequency. Kalau yang ini manual. Oke, jadi ini bisa 2 settingan. Oke, di sini ada overclocking mode-nya. Kita coba settingan paling dingin ya. Ini settingan paling dinginnya. Cuma kepake di 3 watt. Agak aneh sih. Kayaknya nggak mungkin. Cuma walaupun cuma 3 watt aja tapi udah kayak yang 200 ribuan dinginnya. Oke.
Gue coba matiin dulu, gue coba pakai charger yang gede. Oke, kita lihat penggunaannya berapa watt. Oke, di 5 watt, jadi sama aja walaupun gue pakai 33 watt. Oke, kita coba. Oh, oke, ini kelihatan cuma 1 watt kalau paling rendah. Jadi kalau misalnya lagi di outdoor, kalian mau pakai power bank, mau irit, bisa pakai ini. Ini kita maksimalin. Langsung kepake 10 watt. Tapi sayangnya kalau pakai ini, bisa nyala overclockingnya. Jadi overclocking jadi makin kencang lagi. Dia kepakainya di 17 watt. Jadi nggak bisa pakai charger yang 10 watt ya. Oke, ini gue matiin dulu. Ini udah ketemu settingan maksimalnya. Kita coba cek watt sama ampernya. Jalannya di 9 volt. Jadi gua rasa ini bisa ngalahin X12. Bukan bisa ngalahin, jadi bisa ngimbangin X12. Oke, ini gua excited banget. 17 watt. Bahkan X12 tuh nggak pernah sampai 17 watt. Oh, ini mantap banget. Kita coba berisiknya. Oke, di 59 berisiknya. Kita coba ganti. Ini settingannya juga paling maksimal. Kita cek. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Kipas ini lebih kencang sedikit suaranya. Ini 59 dan ini 57,5 dB. Oke, kita coba daya sedot kipasnya. Ini sama-sama settingannya sama-sama di paling maksimal ya. Ini gue settingnya di max. Ini di 5,4. Dan di yang baru itu 6,7, jadi sedikit lebih kencang. Oke. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Ini bisa 9 volt dan ini cuma 5 volt. Oke, kita langsung aja tes di 10 menit ya. Gue akan pegang keduanya. Oke, gue tunggu sampai ini berubah ke 2. Dinyalain barengan. Sama-sama di settingan maksimal. Lebih cepat dingin di yang lama malah. Kalian bisa lihat ya. Titik birunya itu di kiri. Nah, ini baru mulai mengejar. Masih menit pertama udah di 4,4 derajat.
sama-sama 4, jadi FlyDigi yang lama juga masih bagus ya, termasuk bagus ya. Menit pertama baru naik, udah di 2,4. Ini titik terendahnya di 4,5, 4,4. Oke, udah 1,6. Di sininya paling rendahnya di 3,9 yang di FlyDigi lama. Terdinginnya tadi sempat 0, ini naik ke 1, lagi. Mungkin gara-gara gue goyang. Oke, gue rubah posisi pegangan dulu. Udah menit kedua, 0,4, 0,3. Jadi FlyDigi yang pertama, yang B3 Wingwolf 2 Pro alias B3 itu galaknya di pertama aja. Mungkin gara-gara gue udah ganti pasta ya, kemungkinan. Nah sekarang udah keteteran, udah minus 0,4 di menit ketiga. Oke, minus 0,5. Oke, kalau di sini kita lihat udah nggak ngejar ya, udah nggak ngejar. Hitamnya juga udah beda, ini lebih hitam yang sebelah kanan. Kita matiin aja, kita pakai yang termogan karena udah kelihatan kalah. Tapi ini juga bagus, sudah 1,6. Ini 0,5. Jadi kalau misalnya kita gerak-gerak, dia otomatis naik suhunya lumayan cepat. Gue nggak tahu kenapa. Menit ke 3, ini 1,3. ,4. Oke, nggak apa, ini udah menit ke-4, 26. Tadi 22 ya kita startnya ya. ,7. Ini jalannya di 17 watt. ,5. Minus 0,1. Ini menit ke-5. Kita coba lihat settingannya lagi. Udah minus 1.
0,8. Cukup pegel. Oke, menit ke-6 ya. Nol koma 8. Minus. Terus di dalam sini juga ada apa namanya ini, plat untuk nempelinnya ya. Nah, di sini ada keterangan pakai 10 watt atau 18 watt. Jadi ada 9 volt 2 ampere juga. Jadi kayak X12 juga ya. Ini mantap. Ini gue berasanya sih kayak tipis. Jadi mantap ini. Kita bandingin sama yang Memo punya ya. Memo lagi. Kita bandingin sama yang, oh ya, ini dapat screen protectornya juga. Ini kita bandingin sama yang punyanya Black Shark. Black Shark itu 0,3, dan yang ini 0,2. Jadi ini lebih tipis. Jadi kalau makin tipis lebih aman lah harusnya ya. Nggak dingin di sininya doang, tapi lebih tembus, lebih cepat tembus harusnya. Tapi nanti kita cobain aja. Ini oke sih, mantap. Kita langsung head to headin aja sama Black Shark punya. Ini kurang lebih ukurannya sama. Cuma ini cuma 5 bilah kipas, dan ini 7 bilah kipas. Heatsinknya juga ini mantap. Kalau untuk heatsink malah kayaknya lebih lebar ini, lebih lebar FlyDigi punya. Ini gue jadi fansnya FlyDigi nih kayak ini. Oke, terus ini ukurannya juga kita cobain, ini sama. Terus yang gue suka ini padnya ini full. Padnya ini full, nggak kayak di sini, nggak kayak di Black Shark, Memo, dan Razer pun ininya tebel. X12 juga tebel, yang ini enggak, ini full. Jadi mantep banget ini. Apalagi warnanya ini, gue sebagai pencinta warna biru ya, mantep banget. Oke, kita lanjut. Ini gue nggak tes di itunya dulu ya, di video barunya aja, di video gue tes benchmarknya di video selanjutnya aja. Ini nggak ada lagi isinya. Jadi ini udah bisa dipastikan pakainya untuk maksimalnya 18 watt ya, 9 volt 2 ampere, jadi kayak X12. Oke, kita langsung comparein aja. Jadi gue bakal comparein ini dulu antara Black Shark sama FlyDigi. Oke, kalau gitu, oh ya, ini harusnya sih gue nggak perlu hitung lagi ya, rata-rata sama. Lebar padnya 5,4, ini 6,4. Terus untuk klemnya dari 6,8 cm sampai 9,4. Nah, kita lihat juga yang ini harusnya sama.
juga 6,8, 68,5 sampai 9,3. Yang ini juga sama harusnya. Kalau ini 9,4, jadi ini sedikit lebih lebar ya. Yang baru sedikit lebih panjang. Yang baru jadi sedikit lebih lebar. Ini tolong diabaikan, ini gue udah ganti pasta. Kita langsung cobain aja ya. Ini keunggulannya ada on off nya, jadi gue suka banget ada on off nya. Terus kita tes ini dulu. Langsung nyala, connect, dia langsung 9 volt. Kita onin, coba. Oh ya, ini tadi udah gue nyalain. Sebentar. Ini udah gue nyalain dengan speed paling kencengnya. Nah, kalau misalnya sebelumnya pas dinyalain itu awal-awal sama persis kayak ini dengan mode terendah, paling silent, dan cuma pakai 1 watt. Jadi mantap. Oke. Ini penggunaannya di 16 watt. Oke ya. Kita coba dengan bisingnya. Jadi sedikit lebih tenang dibanding yang ini B5, lebih tinggi dibanding yang model clamp. Oke, agak penasaran gue. Kita cepet dulu aja, kita matiin dulu. Kita lihat lebar kipasnya. Kurang lebih 3,5 ya, kurang lebih sama ya, padahal pasnya. Casingnya juga sama. Sama-sama terbuka ya, kita pastikan dulu dinginnya. Oke, kalau ini bedanya, ini clamp sama ini magnetic doang. Untuk spesifikasi semua sama. Udah support fly OC juga. Kita nyalain. Kita cek. Lumayan cepat. Jadi ini ada 2 fitur. Ini ada mode intelligent. Kalau mode intelligent tuh cuma kayak black shark-nya. Oh, ini kalau di mode intelligent itu nggak ada overclock-nya. Cuma matiin LED doang. Oh sorry, ini nggak ada LED malah. Ya ini ya. Ini bisa dimaksimalin kalau di mode manual. Ini mode overclocknya. Kita lihat di 17-18 watt. Tadi berarti belum nyala overclocknya. Ya, dan LED-nya cuma bisa itu aja ya, nggak bisa digonta-ganti ya. Nah, ini gue ke maksimal. Mode maksimal dan overclocknya dinyalain. Oke, udah settingannya udah sesuai. Kita langsung tes di Black Shark. Nah, ini ada aplikasi. Nah, plus minusnya ini ada aplikasi, dan yang di Black Shark dia nggak ada aplikasinya ya. Oke, kita langsung tes aja.
Biar nggak lama-lama, kita langsung colok. Udah nyala. Yang bolong ini cuma tempat baut aja ya, jadi nggak mempengaruhi. 7,3, 7,8, ini udah 7. Tadi dinyalainnya Black Shark dulu. Udah 3,4, 2,9. Ini oke banget sih. 1,8, 3,1. Jadi nggak lama juga udah dingin banget. Dan dinginnya juga udah lumayan rata ya. Sampai di pinggir-pinggirnya pun dingin. Jadi dia nggak makan tempat sekali. Oke, kita coba. Ini kalau kita bandingin sama Black Shark udah telak ya. Jadi gue nggak ikutin aja. Gue tinggal. Nanti di video selanjutnya gue bakal bandingin ini sama The Mighty. Harganya ini 3 kali lipatnya, tapi ini jauh lebih bagus codingnya. Tentunya build quality-nya ini dengan merek FlyDigi, salah satu brand gaming terbesar di Cina sana. Udah minus 0,1. Lihat yang bawahnya minusnya. Mantep banget ya. Gue coba posisi tegak kayak biasa gue cek X12. Ini standby di 15 watt. Udah minus 0,3, minus 0,4, minus 0,5. Minusnya nambah terus. Udah minus 0,9. Ya, dia posisi dinginnya, titik dinginnya agak di tengah ya. Udah minus 1,3, 1,4. Sudah minus 1,4. Ya. Ya, ini udah beda kelas. Ini gue nggak usah lama-lama. Untuk uji lengkapnya di video selanjutnya aja. Ini nggak perlu gue simpulin, kalian bisa tahu sendiri. Ini mantap banget barang-barangnya. Ini gue puas banget dan gue nggak sabar buat ngetesin lebih dalamnya lagi. Oke, paling gitu dulu. Kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa beli di Devil Store. Terus nanti gue juga taruh di deskripsi ya tokonya ya. Oh iya, ketinggalan satu, sorry. Ini yang
Black Shark. Kalau tambahan besinya 83,6, kalau nggak pakai besi tambahan di 76,6. Kalau untuk FlyDigi B5X di 76 dengan besi tambahan di 80, jadi sedikit lebih ringan. Tapi yang agak lucu begini ya, nggak full. Jadi kalau ini dingin, ini ada kemungkinan kondensasi. Tapi kondensasinya di luar, jadi relatif aman. Buat kalian yang mau beli sih, menurut gue nggak perlu ragu-ragu ya. Udah tahu sendiri di FlyDigi yang pertama juga kualitasnya itu udah mantep banget. Apalagi ini upgrade-annya dan hasilnya juga lebih bagus dibanding FlyDigi sebelumnya. Oke, paling segitu dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.